Ndur. Ndur. Cuma kadang ular ini itu dikira ular hijau ekor merah atau jenis viper teman-teman yang berbisa tinggi itu. Satu ular lagi ternyata dalam satu pohon ada 2 ekor. Dan ini ukurannya lebih gede teman-teman. Ternyata ini adalah satu pasang teman-teman. Oke teman-teman, target kedua kita dapat. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sambil Dan Channel. Oke teman-teman, malam ini setelah sekian purnama, sekian lama kita nggak ada konten herping. Malam ini saya bareng teman-teman saya akan melakukan herping. Jadi memantau kondisi satwa liar, khususnya reptil dan lebih khususnya lagi ular di daerah persawahan di dekat kampung saya teman-teman. Karena belakangan ini banyak banget laporan dari warga. Laporannya kebanyakan mereka itu ketika ke sawah itu banyak banget ketemu dengan ular. Nah, beberapa laporan bahkan mengatakan kalau itu ular kobra dan ada beberapa kasus juga. Sorry, ada yang lewat. Nah, sebagian mengatakan ada beberapa kasus gigitan juga di sini. Jadi untuk antisipasi hari ini atau malam ini kita akan melakukan herping. Apabila kita menemui ular yang kiranya berbahaya untuk warga, nanti akan kita bawa, kita rescue dulu, lalu kita lepas ke daerah yang cukup aman untuk habitat ular tersebut. Oke teman-teman, gimana keseruannya? Yuk kita langsung aja herping. Ikuti keseruannya, jangan lupa ditonton sampai habis videonya. Oke, thank you. Yuk, langsung aja yuk. Ya teman-teman, senang sekali malam ini saya bisa kembali melakukan herping bersama beberapa rekan saya. Nah teman-teman, rekan saya ini rata-rata adalah petani muda dan mereka malam ini mengajak saya untuk melakukan herping karena mereka penasaran gimana sih kehidupan ular di malam hari, terutama di daerah persawahan. Dan malam ini kita akan merescue ular yang akan kita temukan untuk dirilis di tempat yang lebih aman. Ya teman-teman, saking banyaknya ular di sini, para warga dan juga petani itu merasa sedikit terganggu sih. Tinggi. Itu galengan. Olahraga malam sih. Demo biasanya nemu di sini. Ya ning kono. Kono. Masuk dulu. Ning dhuwur. Ning dhuwur. Aduh. Konten terjatuh. Kerekam tak? Kerekam. Oke teman-teman, jadi ada sedikit insiden. Saya salah ambil jalur. Jadi kaki saya agak sedikit terkilir. Oke, ini sedikit lumayan teman-teman. Rasanya lumayan sakit karena nggak kelihatan ya. Oke lah, yuk. Ini udah nggak apa-apa. Yuk kita lanjut nyari. Terus semangat lah, semangat. Oke teman-teman, ya yang namanya apes emang nggak ada yang tahu ya. Dengan menahan sedikit rasa sakit yang ada di kaki kiri saya tetap melanjutkan perjalanan dan juga tetap bersemangat. Karena ya semua ini sudah dipersiapkan dengan matang, jadi percumalah kalau kita nggak sampai mendapatkan hasil. Sip. Oke teman-teman, satwa pertama kita ini termasuk kadal yang sekarang ini lumayan langka dan kalau di sini bahasa Jawanya tubil teman-teman. Lebih dekat sini tuh kamera. Nah
Kayak pelawak ya. Nih. Ini ya sosok hewannya. Yang ini masih remaja teman-teman. Kadal ini punya ciri tubuh bagian bawah berwarna kuning pucat dan ekor coklat yang panjang banget teman-teman seperti ini. Nah, kadal ini sering banget ditemui di daerah persawahan seperti ini. Kebetulan ini tadi dia lagi istirahat. Mungkin karena tahu deket gak apa-apa. Mungkin karena tahu kita lagi lewat jadi dia lari lalu ketahuan. Nah, kadal ini merupakan penyeimbang populasi belalang di persawahan dan juga wereng ya teman-teman. Jadi peran kadal ini cukup penting untuk petani sebenarnya. Waktu saya kecil dulu, saya sering banget mainin sama kadal yang satu ini. Saya nyari di sawah, saya bawa pulang. Kalau udah bosan saya lepasin lagi. Oke teman-teman, kadal yang cukup cantik ya. Lihat warna kuning coklatnya khas banget dengan sisiknya yang kasar, nggak basah atau berkilau seperti kadal pada umumnya. Oke ya teman-teman, kita lepas lagi, kita rilis lagi karena dia penyeimbang hama belalang dan juga wereng. Oke, yuk kita lanjut herping lagi teman-teman. Cekidot. Oke, halo teman-teman, sini kamera lebih dekat. Kita hari ini menemukan satu satwa kecil lagi. Nah, ini merupakan salah satu hama di sawah, teman-teman. Ini jenis ngengat kecil ya. Ini bukan kupu-kupu. Banyak yang salah anggap kalau ini itu kupu-kupu, teman-teman. Ini sebetulnya bukan kupu-kupu ya. Ini ngengat, teman-teman. Nah, yang unik dari ngengat yang satu ini adalah warnanya. Lihat, dia ini memiliki warna dasar putih dengan garis merah di beberapa sayapnya seperti ini. Dan tubuh berwarna kuning hitam, teman-teman. Ini cantik, teman-teman. Tapi sayangnya hewan ini bila ada di lingkungan persawahan itu merupakan hewan hama, sama dengan belalang dan juga wereng, teman-teman. Dan populasinya masih cukup banyak, teman-teman. Dan hewan ini tadi saya temukan sedang terjebak di sini, jadi kita bebaskan. Oke, kita lanjut herping lagi. Oke, sorry. Oke, biar di sini aja yuk. Lanjut. Ya. Oke teman-teman semua, oke, target pertama kita di sini saya mendapatkan, ini ular yang cukup eksotik. Oke, yuk kita review sebentar. Tadi saya nemunya di tanaman belakang sini. Nah, oke teman-teman, ini merupakan ular hijau pucuk ya, atau biasa dikenal dengan ular pucuk, ular janur dan juga ular hijau. Nah, ini merupakan ular dari keluarga kolobrid, teman-teman. Dekat sini. Oke, ini merupakan ular dari keluarga kolobrid, di mana ular ini memiliki bisa kelas rendah ya. Jadi bukannya tidak berbisa, tapi bisanya kelas rendah, di mana kalau manusia tergigit oleh ular ini itu tidak berefek mematikan lah. Ya biasa aja lah, nggak berbahaya teman-teman. Jadi kalau kegigit ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, oke teman-teman, ular ini memiliki nama latin Ahaetulla prasina. Ya, dan persebaran ular ini cukup banyak banget di lingkungan masyarakat, dan juga ular ini sangat-sangat sering dan paling sering jenisnya ya, yaitu ular ini paling sering dijumpai sama masyarakat. Cuma kadang ular ini itu dikira ular hijau ekor merah atau jenis viper, teman-teman, yang berbisa tinggi itu, padahal enggak ya. Ular ini merupakan ular yang tidak berbisa dan aman, teman-teman. Nah, makanan utama ular ini adalah burung, cicak, dan juga hewan-hewan yang ada di atas pohon, karena notabene ular ini adalah ular yang hidup di atas pepohonan atau arboreal, teman-teman. Dengan ciri-ciri kepalanya yang lancip, lihat kepalanya lancip, tubuhnya panjang banget. Nah, ini kenapa dinamakan ular pucuk atau ular janur, tubuhnya panjang banget. Lalu dengan mata seperti minus atau apa? Vertikal atau horizontal? Vertikal ya, dengan mata vertikal. Nah, teman-teman, yang saya lihat dari ular ini tuh lihat tubuhnya penuh dengan parasit, teman-teman. Jadi lihat lebih dekat, aman kok. Kalau teman-teman bisa lihat tubuhnya itu ada bentol-bentol. Ini merupakan parasit alam, teman-teman. Dimana parasit ini dia dapatkan dari makanannya. Jadi ketika dia memakan katak ataupun cicak, nah cicak itu mengandung parasit, dan ketika dia makan parasitnya punduk pindah ke tubuhnya dan menggerogoti tubuhnya. Oke teman-teman, jadi
kita nemu satunya lagi. Sorry. Nah, jadi kita nemu satu ular lagi. Ternyata dalam satu pohon ada 2 ekor. Dan ini ukurannya lebih gede, teman-teman. Saya pakai alat karena kalau saya pakai tangan kemungkinan dia bisa lari. Bismillah. Hop. Gede. Oke, teman-teman. Nah, yang satu ini ukurannya cukup gede, lihat. Nah, ini yang baru saya temuin tadi. Nah, ini lebih kecil dan ini lebih gede, teman-teman. Oke. Ternyata ini adalah satu pasang, teman-teman. Saya baru menyadari ternyata ini merupakan satu pasang, ya. Di dalam dunia reptil, kalau teman-teman tahu, betina, ukuran betina jauh lebih besar daripada pejantannya. Nah, lihat, yang atas ini, yang kecil adalah pejantannya. Sementara yang lebih gede ini ternyata betinanya, teman-teman. Oke, ya. Sorry. Sip. Udah kelihatan ya? Oke, teman-teman. Tadi udah saya review, tapi ternyata ada yang lebih gede. Tuh, lihat. Dia buang kotoran. Ini merupakan salah satu bentuk pertahanan ular. Dimana kalau dia sudah merasa terdesak, dia akan membuang kotorannya, teman-teman. Seperti itu. Lihat. Keren banget. Jadi kalau teman-teman lihat yang ukurannya lebih gede, dia itu lebih eksotik, lebih keren ya. Lihat. Lebih batiknya keluar. Jadi, nah ini termasuk ular yang cukup temperamen sebenarnya. Jenis-jenis ini itu, dia itu gampang banget gigit orang. Kalau ada gerakan dikit aja dia bakal gigit. Tapi kalau kita tenang, kita tahu cara mengatasinya, dia nggak akan gigit, teman-teman. Oke. Seperti ini. Oke. Ini kita amankan ya, Mas. Diamankan ya daripada dibunuh warga. Iya. Oke, kita cari ular lagi, teman-teman. Oke. Bisa minta tolong, Mas. Karena di sini warga sudah resah dengan kehadiran ular, teman-teman. Daripada dibunuh, mereka nanti habitatnya berkurang, jadi lebih baik kita amankan. Kita rescue dulu, nanti kita rilis di habitat yang lebih bagus. Bentar. Oke, tenang. Ini boning ini tok rada angel. Sari. Bismillah, Mas. Coba kelendas ya. Yang kecil dulu aja. Nah, benar. Nyokotan gue. Mas, gak apa-apa nyokot, Mas. Oke, dapat 3, bro. Oke, ini lanjut gak? Lanjut dulu ya. Lanjut. Seru ini. Sekarang masih jam 9, teman-teman, masih jam 9. Woi. Lampu ning anu. Ini masih jam 9, jadi kita semua masih semangat. Yuk kita cari lagi ular yang lain. Loh, cekidot. Yuk. Wes. Oke, teman-teman. Target kedua kita dapat. Bentar, oke. Nah, oke, ini dia, teman-teman. Ini juga merupakan ular yang cukup sering bisa ditemui di lingkungan, teman-teman. Di mana ular ini merupakan ular dari keluarga kolobrid ya. Ini adalah ular tali picis, atau kalau masyarakat sini biasa bilang ular tambang, dengan nama latin Dendrelapis pictus, teman-teman. Nah, ular ini itu juga salah satu ular yang tidak berbahaya, teman-teman. Dalam arti dia tidak berbisa ya. Nah, ular ini merupakan ular yang hidup pada siang hari. Sama seperti sama seperti ular pucuk tadi yang baru kita temukan 2 ekor. Dia ini ular yang hidup di siang hari dan biasa memangsa cicak, kata-kata kecil dan juga mamalia kecil. Dan ini tadi saya temukan dia lagi bobok di sini, tidur di salah satu daun kelapa ya. Oke. Nah, teman-teman, ular ini memiliki ciri-ciri tubuh berwarna coklat seperti ini, dengan bagian bawah berwarna kuning pucat lah ya. Terus kalau dia lagi defense atau marah, dia akan membentuk lehernya memipih dan membentuk lehernya seperti letter S. Dengan sedikit ada batik-batik biru di situ, teman-teman. Keren batiknya itu. Dan ciri-ciri utama ular ini yang mudah dikenali adalah lidahnya yang berwarna pink atau merah atau oranye. Kelihatan nggak? Nah, pokoknya lidahnya warnanya cerah lah, teman-teman. Terus ini masih ukuran juvenil, dimana maksimal ukuran ular ini bisa sampai hampir 1 meter.
Dan ular ini merupakan ular yang cukup gesit di siang hari karena memang dia itu ular yang hidup di siang hari ya, atau aktif di siang hari teman-teman. Oke. Dan dia ini memiliki mata blue, lihat matanya agak blue. Tuh, keren banget teman-teman. Oke. Kita amankan juga ya. Oke. Hari ini kita menemukan ular-ular yang pada dasarnya cukup sering ditemui sama manusia dan hidup berdampingan dengan manusia teman-teman. Oke. Kita cari ular-ular yang lain. Yuk. Cikidot. Sahabat ular lagi. Oke, teman-teman. Ini ular genre lapis pictus yang kedua, tapi ini ukurannya gede, teman-teman ya. Ini udah ukuran dewasa. Yes. Oke, teman-teman, lihat. Nah, yang satu ini saya temukan di sini, dia lagi tidur, teman-teman, lihat. Ini ukurannya jumbo banget. Dan kalau gede gini kelihatan nggak? Maksudnya warna lidahnya oranye atau pink, kelihatan ya? Sik. Umum kayak sih. Dan yang satu ini ada sedikit parasit di badannya teman-teman. Sama seperti jenis yang ular pucuk tadi. Ini yang gede ini banyak. Oke. Ini makin malam kita makin nemu ular yang cukup banyak. Dan yang satu ini kelihatannya habis makan teman-teman ya. Karena bagian tengah tubuhnya itu agak gemuk. Jujur ular ini lebih gesit dan lebih temperamen sebenarnya daripada ular pucuk teman-teman. Oke. Lihat. Eksotik banget dan cantik. Oke, ini langsung aja kita rescue. Ayo mas, karung. Lumayan nih, lumayan gede. Kita rescue ular-ular walaupun ini nggak berbisa, tapi takutnya terlibat konflik sama warga kan nggak lucu teman-teman. Cok. Ojo rek. Ya mau ucul kabeh. Wis mudun. Oke, kita dapat 4 reptil. Kita dapat 4 ekor teman-teman dan ini udah mulai malam, hujan gerimis. Lanjutnya ini. Lanjut. Ya. Masih lanjut, yuk kita jalan lagi yuk. Sampai pulang. Kita sambil perjalanan pulang kita lanjut teman-teman. Semoga bisa nemu lagi yuk. Nah, persis ini warna nih. Warna toro. Malam semakin larut, hujan gerimis pun mulai turun. Dikarenakan hasil yang kita dapatkan sudah cukup dan juga kondisi badan yang semakin lelah, akhirnya kami semua memutuskan untuk pulang teman-teman. Sebenarnya sih masih banyak ya, atau masih luas banget area yang belum disusuri. Ya tapi kapan-kapan lagi aja dah. Oke teman-teman semua, herping malam ini cukup. Ini udah lumayan cukup malam, juga suasana sudah mulai gerimis lah ya. Setelah ini saya akan sama teman-teman akan pulang istirahat teman-teman. Alhamdulillah ini tadi dapat hasil, kita dapat 4 ekor ular kolubrid atau ular yang cukup sering ditemui. Nanti akan saya rescue dulu, saya simpan dulu. Beberapa hari ke depan nanti akan saya rilis di tempat yang cukup aman, jauh dari pemukiman warga, untuk menghindari konflik ya, daripada ularnya dibunuh ya. Lebih baik kita rilis supaya habitatnya atau populasinya terus berkembang. Oke, terima kasih sudah mengikuti herping kita malam ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di share videonya supaya lebih semangat lagi bikin konten-konten menarik berikutnya. Oke, stay di channel Sambujan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam eksotik. Bye bye.